Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rivaldo Adrian dan teman saya Isa Ramadan akan mempresentasikan tugas pengendalian suara di industri dengan topik satu, yaitu penyerap suara berbahan poros non-alam. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Ihsan Ramadan. Jadi sub materi yang akan kami jelaskan yaitu ada 4 buah, yaitu yang pertama jenis atau tipe material atau panel, yang kedua karakteristik penyerapan atau insulasi panel dan teknik pengukuran yang dilakukan, yang ketiga mekanisme bagaimana material tersebut bekerja, yang keempat penerapan yang sudah dilakukan di lapangan. Jadi sebelum kita masuk jenis-jenis material, kita harus mengetahui dulu jika gelombang suara menumbuh atau menabrak suatu material, maka akan terjadi 3 buah fenomena. Yang pertama absorpsi, yaitu penyerapan suara. Yang kedua transmisi, atau suara tersebut diteruskan. Yang ketiga refleksi, atau suara tersebut akan dipantulkan. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan pada bagian absorpsi, yaitu penyerapan suara dengan menggunakan material poros. Yang mana jenis material yang akan kami gunakan yang pertama yaitu rock wool. Di mana rock wool adalah serat mineral yang terbuat dari bebatuan yang dirancang sebagai peredam suara serta isolasi terhadap panas. Di mana rock wool tidak mudah terbakar dan cocok untuk isolasi termal. Pada rock wool ini terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu dapat menginsulasi panas dan tidak mudah terbakar, dan kekurangannya itu mudah rontok sehingga terjadi penurunan kualitas. Jika tersentuh kulit dapat menyebabkan iritasi. Yang ketiga, tidak bagus untuk pernapasan, dan yang keempat, tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pada material kedua kita menggunakan glass wool, di mana glass wool merupakan bahan peredam suara yang terbuat dari fiberglass yang bertekstur seperti wool atau bulu domba. Glass wool memiliki ketebalan yang bervariasi sekitar 25 mm sampai 50 mm dengan massa jenis 25 gram per cm kubik sampai 75 gram per cm kubik. Glass wool juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan glass wool adalah dapat menyerap panas dan harganya lebih murah. Dan kekurangan pada glass wool yaitu glass wool dapat menyerap air sehingga mudah rontok dan menyebabkan penurunan penyerapan panas. Pada kekurangan kedua yaitu karena dapat menyerap air sehingga risiko berjamur lebih tinggi. Yang ketiga yaitu jika tersentuh langsung dengan kulit dapat menyebabkan iritasi, dan juga dapat menyebabkan alergi pernapasan. Kerugian selanjutnya yaitu tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama dan mudah terbakar. Pada material ketiga kita menggunakan busa, yaitu atau foam. Busa atau foam juga berfungsi sebagai bahan peredam suara, terbuat dari bahan polyurethane foam. Sudah bukan rahasia lagi kalau busa sering digunakan untuk bahan peredam suara di industri, perkantoran atau studio. Busa juga memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu yang pertama kelebihannya yaitu mudah dalam pengaplikasiannya, dan kelebihan kedua yaitu ringan. Yang kekurangannya yang pertama mudah menyerap air, yang kedua mudah rontok, yang ketiga mudah berjamur dan tidak tahan api. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan pada bab 2. Bab 2 yaitu karakteristik penyerapan suara dan metode pengukuran. Pada karakteristik penyerapan suara adalah pada saat gelombang suara datang dan akan mengalami pergerakan di saluran dalam udara dalam pori bahan. Karena saluran sangat sempit, maka resistansi friksional untuk mengalir menjadi tinggi, dan energi kinetik aliran masuk dan keluar akan dirubah menjadi energi panas.
di mana tingkat porositas ketebalan lapisan dan resistensi friksional untuk mengalir melalui pori akan mempengaruhi nilai akhir koefisien absorpsi. Suatu bahan absorber haruslah dapat memantulkan sedikit mungkin energi suara yang masuk. Hal ini dapat dicapai oleh pori yang relatif luas dengan resistensi alir yang rendah. Semakin besar ruang yang di dalam bahan padat, maka semakin besar pula kemungkinan relatif energi akustik yang mengalir ke dalam pori dan tidak direfleksikan. Sebaliknya, jika saluran cukup luas, friksinya jadi rendah dan kecepatan energi yang masuk juga berkurang. Selanjutnya yaitu metode pengukuran. Next, metode pengukuran yang digunakan adalah untuk menentukan tingkat daya suara suatu sumber suara dengan metode ruang dengung. Yang mana metode ini dilakukan di dalam ruangan yang didesain memiliki dinding yang reflektif dengan koefisien absorpsi suara lebih kecil dari 0,06. Ruangan ini disebut ruang dengung atau reverberation room, di mana ruang dengung ini energi suara akan terdifusi ke seluruh ruangan sehingga di segala titik ruangan tekanan suaranya itu sama. Selanjutnya dengan menggunakan metode ruang dengung kita dapat menentukan waktu dengung dalam ruang dengung, yaitu dapat menggunakan rumus yaitu T sama dengan 0,16 V per A, di mana V adalah volume ruang dengung dan A dan alfa adalah koefisien absorpsi rata-rata. Selanjutnya bab 3 tentang mekanisme penyerapan suara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih pada Ihsan. Selanjutnya yaitu mekanisme penyerapan suara. Mekanisme penyerapan suara bahan berpori ini melibatkan 3 proses fisik, yaitu yang pertama, ketika gelombang suara berada di bahan berpori, maka antara bingkai dengan rongga akan menyebabkan penipisan energi suara dan akan mengubahnya menjadi energi panas. Yang kedua yaitu perpindahan panas yang terjadi pada bahan berpori tersebut itu dikarenakan akibat adanya perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur ini disebabkan oleh gesekan. Jadi panas yang terbentuk pada pori tersebut itu diakibatkan oleh gesekan partikel udara dengan dinding-dinding pori tersebut. Selanjutnya itu getaran udara dalam material itu akan menyebabkan getaran pada serat bahan berpori tersebut. Jadi mekanisme dari penyerapan suara ini itu ketika gelombang suara masuk, maka suara tersebut akan mengalami penetrasi ke dalam porinya. Nah, dalam artian berarti gelombang suara tersebut sebagian ada yang masuk ke dalam pori dan ada yang akan dipantulkan ke ruang tersebut. Pada ruang berpori ini, suara yang masuk ke dalam rongga yang berpori ini, maka dia akan menyebabkan osilasi partikel udara. Akibat dari osilasi partikel udara dengan dinding pori ini akan menyebabkan gesekan, dan gesekan inilah yang akan menyebabkan terjadinya panas. Jadi panas yang dihasilkan dari gesekan tadi itu tuh berarti di dalam rongga yang berpori itu terjadi perbedaan temperatur. Jadi dari perbedaan temperatur tadi maka akan terjadi perpindahan panas ke temperatur yang rendah.